Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bersyukur buat hari yang baru. Bapak Ibu Saudara, saya ingin memulai renungan kita pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang paling ditakuti oleh manusia? Atau mungkin supaya lebih gampang untuk kita pahami, apa yang paling kita takuti dalam kehidupan ini? Mungkin jawabannya akan beragam. Ada yang berkata mungkin yang paling dia takuti adalah kematian misalnya. Ada yang mungkin berpikir bahwa yang paling ditakutinya adalah kekurangan. Tapi semuanya itu berbicara tentang hal yang negatif. Tidak ada orang yang punya ketakutan terhadap hal-hal yang baik. Misalnya, tidak ada orang yang merasa takut kalau dia mengalami berkat yang luar biasa. Tidak ada orang yang merasa takut ketika dia mengalami jawaban doa. Semua hal-hal yang baik akan selalu menghasilkan ucapan syukur bagi kita orang-orang percaya. Tapi sebenarnya lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus, saya dan saudara bukan hanya mampu untuk bersyukur ketika kita menerima hal-hal yang baik, malah kita juga mampu untuk bersyukur. Kita diberikan kesempatan yang luar biasa oleh Tuhan untuk kita bisa menaikkan syukur, untuk kita mendapatkan alasan bagi kita untuk bersyukur. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik yang sedang menimpa kehidupan kita. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-4 dikatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bukan berarti Tuhan menginginkan kita untuk terus mengalami duka cita. Tapi kita harus memahami betul bahwa Alkitab tidak pernah memberikan kita satu pengajaran bahwa selama kita ikut Tuhan, kita tidak akan mengalami kekurangan, kita tidak akan mengalami kehilangan, kita tidak akan pernah mengalami duka cita. Setiap kita tinggal di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa, dunia yang dipenuhi dengan orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Bahkan kita sendiri pun adalah orang-orang yang berdosa yang hanya mampu untuk benar oleh anugerah Allah. Kita tidak akan mungkin terhindar dari yang namanya kehilangan. Kita tidak akan mungkin pernah terhindar dari yang namanya kesakitan dan penderitaan selama kita ada di dalam dunia ini. Tapi kita bersyukur karena Tuhan mengajarkan buat kita bahwa ketika kita mengalami semuanya itu, maka kita juga akan menerima yang namanya penghiburan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus adalah penghibur yang sejati bagi saya dan saudara. Di saat kita mengalami hal yang tidak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang kita hindari, tapi malah itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara, kita punya satu pengharapan yang pasti bahwa ada penghiburan yang luar biasa yang disediakan oleh Roh Kudus bagi setiap kita. Mungkin orang-orang yang ada di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, mereka mencari penghiburan dari luar, mencari penghiburan dari pencapaian-pencapaian yang mereka raih dalam kehidupan mereka. Mungkin dengan berjerih lelah mereka mencari penghiburan dari sana. Tapi bagi saya dan saudara orang percaya, kita yang telah diselamatkan oleh anugerah Allah, ada satu pengharapan buat kita, yaitu bahwa penghiburan kita bukan datang dari apa yang ada di dunia ini. Penghiburan kita datang dari Allah sendiri melalui Roh Kudus. Yesus berkata bahwa ketika dia naik ke sorga, dia akan meminta kepada Bapa supaya kita diberikan penolong yang lain, yaitu Roh penghibur itu yang akan mengajari kita, menuntun kita, dan memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menghadapi setiap keadaan yang sedang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah ini menjadi penghiburan buat setiap kita. Biarlah ini menjadi sesuatu yang menguatkan kita bahwa jangan takut menghadapi hal-hal yang buruk. Jangan takut dengan kenyataan bahwa mungkin ada hal yang kita hindari namun terjadi. Jangan takut menghadapi itu semua karena kita punya satu janji yang pasti bahwa setiap kita memiliki penghibur yang luar biasa. Penghibur yang ajaib, penghibur yang bukan hanya mampu memberikan kita sukacita, damai sejahtera, tapi dia juga mampu untuk membangkitkan kita dari segala keterpurukan yang sedang kita alami hari ini. Selamat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.